Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurang satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 1347. Leluhur yang Ye, tundukkan badan kepada Kaisar ketika Anda bertemu dengannya. Di kaki gunung, semua orang kuat yang ingin mendaki gunung, tidak peduli di alam mana mereka berada sebelumnya, harus berhenti pada saat ini dan berlutut setelah setiap langkah. Tentu saja, bukan berarti mereka ingin berlutut, tetapi mereka harus melakukannya. Membungkuk kepada Kaisar saat bertemu dengannya merupakan aturan tidak tertulis di era Kaisar dan alam semesta 10 desolet. Jika kamu tidak tunduk, siapakah yang dapat menahan murka Kaisar? Terlebih lagi, mereka datang ke sini untuk mendapatkan warisan. Warisan Kaisar Agung, padahal, semua orang tahu betul, bahwa pusaka Sang Kaisar Agung itu betul-betul masih jauh bagi mereka. Karena, betapa luar biasanya seseorang hingga bisa disukai oleh Sang Kaisar Agung. Tetapi orang-orang sering seperti ini, mereka cenderung memiliki mentalitas beruntung. Bagaimana jika Anda menyukainya? Dalam perjalanan menuju tempat ibadah, semua orang tampak sangat saleh, dan ketika mereka bersujud, mereka tampak berharap dapat membuat lubang di tanah. Ye Guan dan Di Yu perlahan berjalan menuju kaki gunung di kejauhan. Melihat orang-orang yang berlutut dengan ekspresi saleh dan tulus, Di Yu berkata dengan lembut, "Kaisar Agung, tidak heran banyak sekali kultivator ingin menjadi Kaisar Agung. Bahkan jika dia telah jatuh, orang-orang di generasi selanjutnya tidak berani tidak menghormatinya dan membungkuk kepadanya saat mereka bertemu dengannya." Ye Guan berkata, "Semua orang di dunia mengagumi yang kuat, itu normal." Yang pertama tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, apakah menurutmu Kaisar akan tertarik pada orang-orang ini?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Ini bukanlah sesuatu yang perlu kita khawatirkan." Sambil berbicara, dia mempercepat langkahnya. Di Yu melirik Ye Guan, dan dia mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka sampai di kaki gunung. Dia menatap ke atas gunung, lalu melangkah maju. Di Yu berjalan ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yang, apakah kamu tidak ingin memberi hormat?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Bagi Kaisar, cukuplah bersikap tulus. Berlutut hanyalah formalitas dan tidak boleh ditoleransi." "Kamu yang pertama berkedip, aku pikir apa yang kamu katakan masuk akal." Sambil berkata demikian, dia buru-buru mengikuti Ye Guan. Begitu saja, sementara yang lain berlutut, mereka berdua berjalan dengan angkuh. Hal ini membuat semua orang tercengang, berani. Pada saat ini, seorang pria yang berlutut tidak jauh di sebelah kiri tiba-tiba menunjuk Ye Guan dengan marah. "Beraninya kau tidak menghormati Kaisar? Apakah kau tidak takut seluruh klanmu akan dimusnahkan?" Ye Guan melirik pria itu dan berkata, "Itu bukan urusanmu." Setelah mengatakan itu, dia terus melangkah maju. Hantu pertama, pria itu tidak menyangka Ye Guan akan menjawab seperti ini. Dia tertegun sejenak, lalu marah besar, "Beraninya kau? Siapa leluhurmu yang begitu sombong?" Ye Guan menoleh dan melirik pria itu, "Leluhur Yang Ye." "Hehe," lelaki itu tersenyum menghina, "jadi dia hanya orang biasa." Pada era 10 gurun dan kaisar, tidak ada keluarga kekaisaran besar dengan nama keluarga Yang. Di samping Ye Guan, Di Yu tiba-tiba berkata, "Anak ini bernama Mugang, dan keluargamu adalah keluarga Kaisar Agung." Ye Guan mengangguk dan terus melangkah maju. Di Yu melirik Ye Guan, tersenyum tipis, lalu mengikutinya. Melihat Ye Guan mengabaikannya, wajah pria bernama Mugang tiba-tiba menjadi pucat. Dia ragu sejenak, lalu berdiri dan melangkah maju.
Pada saat ini, seorang pria di belakangnya tiba-tiba berkata, "Kakak, kamu tidak ingin berlutut lagi?" Mugang berkata dengan marah, "Leluhurnya tidak dikenal, tetapi dia tidak berani berlutut. Leluhurku adalah Kaisar Agung. Mengapa dia harus berlutut?" Setelah berkata demikian, dia berbalik. Semua orang di lapangan saling memandang. "Apakah kamu akan berlutut atau tidak? Kegilaan." Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian hitam yang berlutut tidak jauh dari sana berkata dengan dingin, "Jika kamu bertemu dengan Kaisar, kamu akan kalah. Kamu pasti akan terkena karma." Mendengar perkataan pemuda berpakaian hitam itu, semua orang di lapangan mengangguk setuju. Siapakah yang dapat bertahan terhadap sebab dan akibat dari Kaisar Agung? Berlututlah saja dengan patuh. Lagi pula tidak jauh. Aku tinggal berlutut dan sampai di sana. Meski begitu, semua orang masih merasa sedikit dirugikan. Dengan cara ini, Ye Guan dan dua orang lainnya berjalan kaki menaiki gunung. Gunung itu tingginya 1000 kaki, dan jalannya terjal dan tidak mudah untuk dilalui. Ye Guan tiba-tiba berpikir dalam hati, "Guru Ta, menurutmu apa yang sedang dilakukan oleh Guru Pena Dao Agung sekarang?" Xiao Ta bertanya dengan rasa ingin tahu, "Mengapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku selalu merasa kejadian ini agak aneh. Sayangnya, kultivasiku telah menghilang sekarang. Kalau tidak, aku bisa melacak sebab dan akibat dan menyelesaikan masalah ini." Xiao Ta berkata, "Jangan khawatir. Yang perlu kamu lakukan sekarang adalah bagaimana menjadi kaisar sendiri. Xiao Hun adalah Xiao Hun, dan kamu adalah kamu. Bagaimanapun juga, tetap saja ada perbedaan." Ye Guan mengangguk, kata-kata Guru Ta masuk akal. "Bagaimana saya bisa menjadi kaisar?" Ye Guan menatap puncak gunung sambil mengerutkan kening. Ia menjadi kaisar karena ia melahap kekuatan baik dan jahat dari Kaisar Fan Zhao. Sebenarnya, kekuatan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu adalah kekuatan Kaisar Fan Zhao. Bukan hanya itu saja, peradaban di seberang sana dan sekelompok orang suci sejati pun mempercayainya. Namun kepercayaan tersebut tidak murni. Kepercayaan terhadap peradaban pihak lain dan sekelompok orang suci sejati hanya karena semua orang berbagi musuh yang sama, dan mereka tidak benar-benar mengenali tatanan yang telah ia bangun. Ini seperti pacar dan istri. Meskipun mereka berdua bisa tidur bersama, tetap saja ada perbedaan besar di antara mereka. Jalan menuju ketertiban tidak dapat dicapai dalam semalam. Jalan ketertibannya saat ini hanya dapat dianggap sebagai titik awal. Dia percaya bahwa menjadi kaisar bukanlah titik akhir baginya, Ye Guan. Selain perintah, dia juga memiliki niat pedang tak terkalahkannya sendiri. Dan jalan pedang tak terkalahkan adalah jalan Ye Guan sendiri. Kekuatan ini datangnya dari dirinya sendiri, bukan dari semua makhluk hidup. Kali ini, Ordo Pedang Jalanlah yang menjadi kaisar, tetapi niat pedang tak terkalahkan tidak muncul. Dengan kata lain, jalannya sendiri belum keluar. Setelah mengetahuinya, Ye Guan tiba-tiba tertawa. Sebelumnya dia dibuat bingung oleh kekuatan Kaisar Fan Zhao. Itu bukan kekuatannya. Ye Guan, ia merasa sayang jika harus bubar. Tetapi kini tampaknya bubar dan menempuh jalannya sendiri adalah jalan yang benar. Dengan caramu sendiri, sedangkan untuk ranah, dia tentu tidak perlu mencapai ranah manapun dari awal. Dia telah melaluinya beberapa kali, dari nol hingga menjadi Kaisar Agung, dan semua wilayah sudah tidak asing lagi baginya. Dapat dikatakan bahwa bahkan jika dia menciptakan sistem alam baru sekarang, itu bukanlah masalah. Jika dia pergi untuk mengolah wilayah di bawah Kaisar Agung, itu sama saja dengan menaruh kereta di depan kuda. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah memoles kondisi pikirannya. Ye Guan menatap ke langit. Pada saat itu,
Awan-awan putih di langit perlahan menghilang dan cahaya pun mulai berjatuhan. Hatinya jernih dan dia tidak pernah merasa senyaman ini. Di samping Ye Guan, Di Yiyu meliriknya dengan sedikit terkejut. Pada saat ini, Mu Gang juga datang. Dia melirik Ye Guan dan Di Yiyu, mendengus dingin, lalu berlari lurus ke atas gunung. Ye Guan mengabaikan pemuda ini. Sekarang dia adalah kaisar dan dia harus bersikap anggun. Ketika mereka sampai di tengah gunung, Ye Guan tiba-tiba menyadari bahwa Mu Gang, yang berjalan paling cepat, telah berhenti tidak jauh dari sana. Dia mengepalkan tangannya dan keringat menetes dari wajahnya. Ye Guan sedikit bingung. Dia hendak melangkah maju. Tetapi pada saat ini, Di Yiyu tiba-tiba menghentikannya. Dia menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius. Ada hukum Kaisar Agung di depan. Ye Guan berhenti dan melihat tidak jauh. Dia tidak dapat melihat apapun, tetapi ada kekuatan tak terlihat. Celepuk, pada saat ini, kaki Mu Gang tiba-tiba melemah dan dia terjatuh berlutut. Lututnya patah dan darah langsung mewarnai tanah menjadi merah. Mula-mula Youdai mengerutkan kening. Ye Guan tiba-tiba berjalan perlahan menuju kejauhan. Di Yiyu terkejut sesaat, lalu segera mengikutinya. Saat mendekati area dengan hukum Kaisar, Yu pertama perlahan mengepalkan tangan kanannya, sedikit gugup. Pada saat ini, Ye Guan melangkah ke area itu. Hukum Kaisar ada padamu. Ye Guan mengabaikan hukum Kaisar dan terus bergerak maju. Sebuah pemandangan aneh muncul. Saat ia bergerak maju, hukum Kaisar sebenarnya menyebar ke kedua sisi, menyisakan jalan yang lebar. Ia mengamati bahwa meskipun ia sekarang bukan seorang kaisar, ia masih memiliki aura seorang kaisar, dan kekuasaannya masih ada. Yang lain tidak dapat merasakannya, tetapi hukum kaisar jelas dapat merasakannya. Tentu saja saya tidak berani bertindak gegabah di depannya dengan hukum kaisar. Di Yiyu melirik Ye Guan, lalu bergegas mengikutinya. Mu Gang yang tengah berlutut di tanah, menatap kedua orang yang berjalan menjauh, wajahnya penuh kebingungan. Apa-apaan ini? Saat dia mengatakan hal itu, dia hendak berdiri. Tetapi saat berikutnya, suatu kekuatan tak terlihat menahannya di tempatnya. Jika Anda ingin maju, Anda harus berlutut dengan satu langkah. Mu Gang sangat marah. Perlakukan mereka secara berbeda, kan? Pada akhirnya, dia tidak punya keberanian untuk menentang hukum Kaisar, tapi malah terus maju dan berlutut di setiap langkah. Ye Guan dan Di Yiyu berjalan menuju kejauhan. Di ujung pandangan mereka, berdiri seorang pria paruh baya. Dia mengenakan jubah sederhana. Dia berdiri di tepi tebing, menghadap ke langit, dan jubahnya berkibar lembut tertiup angin. Kaisar Yuan, Kaisar klan Kekaisaran. Di samping Ye Guan, Di Yiyu tiba-tiba membungkuk hormat. Salam, Kaisar Agung. Ye Guan tidak memberi hormat. Di Yuan perlahan menoleh dan menatap Ye Guan. Matanya sedalam alam semesta yang luas. Seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Anda datang dengan berbagai sebab dan akibat. Beberapa jenis, Ye Guan berjalan perlahan ke sisi Di Yuan dan berkata, Senior, saya punya pertanyaan saat datang ke sini kali ini. Mohon beritahu saya. Di Yuan tersenyum dan berkata, Aku tidak pantas disebut senior. Kau bisa memanggilku teman Tao saja. Ye Guan berkata, Dao Yu, kamu telah menjadi seorang kaisar. Secara logika, kamu tidak terkalahkan di sini. Mengapa kamu mati? Kaisar Yuan tertawa. Orang-orang duniawi, ketika mereka menjadi kaisar, akan ingin hidup selamanya. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Ye Guan menatap ke arah Di Yuan, cita-cita yang lebih tinggi. Kaisar Yuan mengangguk. Dia menatap ujung langit.
setelah menjadi kaisar, aku akan menjadi tak terkalahkan di alam semesta ini, dan aku ingin menjadi tak terkalahkan di seluruh alam semesta, dan aku ingin melangkah lebih jauh. Ye Guan berbisik. Ambisi? Kaisar Yuan menoleh ke arah Ye Guan. Aku tidak tahu mengapa kamu menjadi kaisar, dan kemudian menyebarkan Dao. Tahukah kamu bahwa ini adalah perilaku yang sangat berbahaya? Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang hal itu. Kaisar Yuan menatap Ye Guan dan berkata, kamu telah meremehkan kaisar dan sekte abadi di era kaisar dan alam semesta 10 desolet. Ye Guan sedikit bingung. Kaisar Yuan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit. Jika kamu menjadi kaisar, mereka tidak punya pilihan selain tunduk. Namun, setelah kamu menjadi kaisar, kamu akan menyebarkan Dao. Bagi mereka, kamu akan menjadi kesempatan yang sangat besar. Ye Guan tiba-tiba merasa gelisah. Di Yuan menggelengkan kepalanya, sudah terlambat. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dan pada saat ini, langit di kejauhan tiba-tiba retak, dan tekanan tak terlihat tiba-tiba menyebar dari langit dan bumi. Kemudian, satu demi satu, pria-pria kuat yang memancarkan aura menakutkan perlahan-lahan berjalan keluar. Ye Guan berdiri di sana dengan linglung, karena orang-orang ini, semuanya adalah kaisar. Tentu saja, itu bukan tubuh nyata, tetapi jiwa virtual. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Yuan menatap orang-orang kuat yang keluar satu demi satu di langit, dan berkata dengan lembut, Kaisar Jun, Kaisar Qin, Kaisar Yuan, Kaisar pertama, para leluhur sekte ilahi, sekte Dao, sekte kaisar, di era kaisar, di alam semesta 10 gurun, kecuali sekte pedang kaisar dan keluargamu, semua leluhur kaisar dari keluarga kaisar besar dan leluhur sekte abadi telah berkumpul bersama. Ini benar-benar langka. Sambil berkata demikian, dia menoleh ke arah Ye Guan. Apakah kamu tahu mengapa mereka datang? Wajah Ye Guan muram bagaikan air. Kaisar Yuan menatapnya dan berkata, para dewa klan kaisar ini bukanlah orang biasa. Mereka tidak akan mengirim beberapa orang kecil untuk membantumu meningkatkan kekuatanmu seperti dalam novel-novel kesatria. Ketika mereka ingin menyerangmu, mereka akan langsung menggunakan kartu truf terkuat mereka. Ye Guan tertawa. Dia merentangkan telapak tangannya dan hendak memanggil pedang King Xuan, tetapi sesaat kemudian, ekspresinya berubah. Dia tidak bisa merasakan pedang King Xuan atau menara kecil itu. Menara kecil itu disegel sepenuhnya. Kaisar Yuan menatap Ye Guan. Apakah menurutmu mereka tidak tahu bahwa pedangmu telah menjadi kaisar? Saat kau melangkah ke tempat ini, itu berarti kau tidak bisa mendapatkan pedang itu. Ada 7 hukum kaisar di sini untuk menekan menara kecil di tubuhmu. Ye Guan sedikit mengernyit. Kaisar Yuan berkata dengan lembut, siapapun yang bisa menjadi kaisar bukanlah orang biasa-biasa saja, tetapi protagonis dari suatu era. Suara jiwa kecil itu tiba-tiba terdengar di benak Ye Guan. Tuanku, meskipun ada 9 kaisar yang menyegel menara kecil di sini, mereka tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku telah lama terhubung dengan pikiranmu, dan kita adalah satu tubuh. Jika kau mau, aku dapat membunuhmu secara langsung dan membunuh semua jiwa virtual Kaisar Agung di sini. Bukan hanya Kaisar Agung, itu tetap pedang King Xuan. Itu adalah pedang yang ditempa oleh takdir. Ketika menjadi senjata kekaisaran, pada kenyataannya, keunikan pedang King Xuan juga akan meningkat. Belum lagi kaisar-kaisar ini adalah jiwa virtual. Sekalipun tubuh asli mereka telah tiba, mereka tidak dapat menyegelnya. Hancurkan semua jalur, langgar semua hukum. Selama bertahun-tahun, negara ini telah menderita di tangan 2 orang. Satu adalah Master Jing,
yang lainnya adalah Kaisar Fan Zhao. Ye Guan berpikir dalam hati, tidak usah terburu-buru. Sambil berbicara, dia menatap jiwa virtual para kaisar agung dan berkata dengan gugup, apa yang ingin kau lakukan? Jiwa kecil, bab 1348, penyebab dan akibat pembunuhan kaisar. Harus dikatakan bahwa Ye Guan masih sedikit terkejut. Setelah dia pergi, dia tahu bahwa klan-klan kekaisaran dan sekte-sekte abadi ini pasti tidak akan tinggal diam dan akan mengambil tindakan terhadapnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut klan-klan kekaisaran dan sekte-sekte abadi ini tiba-tiba akan melakukan hal seperti itu kepadanya. 7 roh kaisar agung berkumpul bersama. Jika kamu tidak bertindak, tidak apa-apa, tetapi begitu Anda bergerak, Anda akan mengungkap kartu terbesar Anda. Pada saat yang sama, dia menjadi cukup waspada dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Kaisar Yuan, dia masih meremehkan klan kekaisaran dan sekte abadi ini. Benar-benar berani, di langit, Kaisar Agung klan pertama perlahan berjalan keluar. Dia menatap Ye Guan dan terkekeh. Aku tidak pernah menyangka akan ada kaisar pedang lain di dunia ini. Kaisar pedang, di era kaisar-kaisar ini dan sepanjang 60 miliar tahun sejarah yang diketahui di seluruh 10 tanah terlantar, hanya ada satu kaisar pedang. Jauh lebih sulit bagi seorang kultivator pedang untuk menjadi seorang kaisar dibandingkan dengan orang biasa. Karena jalan ini, seperti halnya jalan seorang kultivator fisik, sangat sulit untuk ditempuh, namun jika Anda melampaui jalan ini, itu akan sangat menakutkan. Ye Guan mendongak ke arah kaisar pertama dan berkata sambil tersenyum, kalian membuat gerakan besar seperti itu, apakah kalian akan membunuhku di sini? Kaisar pertama menggelengkan kepalanya, aku tidak punya ide seperti itu. Ye Guan sedikit mengernyit. Kaisar pertama memandang Kaisar Yuan dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan kaisar. Ini sudah menjadi peringatan. Di Yuan mengangguk pelan. Dia menatap Ye Guan, jaga dirimu. Setelah mengatakan ini, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. 7 kaisar berkumpul, artinya, keempat klan kekaisaran dan 3 sekte abadi pasti akan mendapatkannya, kecuali dia sendiri masih hidup. Kalau tidak, bahkan jika dia ingin melindungi mereka, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tak lama kemudian, Di Yuan menghilang sepenuhnya. Kaisar pertama menatap Ye Guan di bawah dan berkata, saya ingin mengundang Kaisar Guan untuk ikut dengan saya. Ye Guan mengangguk. Oke, pada saat ini, hantu pertama tiba-tiba berkata, Kaisar Guan, kumohon. Ye Guan menatap Di Yiyu. Di Yiyu tersenyum sedikit. Dia berjalan di depan Ye Guan dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan Ye Guan. Dalam sekejap, dia dan Ye Guan menghilang dari tempat itu. Keluarga kekaisaran, di aula, sekelompok orang kuat dari klan kekaisaran berkumpul. Pada saat ini, pemimpin Di Ling tiba-tiba berdiri. Dia menatap keluar dan semua orang memandangnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, saya baru saja mendapat berita bahwa jiwa virtual 7 Kaisar Agung telah berkumpul untuk menargetkan Tuan Muda Ye. Jiwa virtual 7 Kaisar Agung. Mendengar kata-kata Di Ling, semua anggota klan kaisar yang kuat di lapangan terkejut. Mereka tahu bahwa keluarga Kaisar Agung dan Sekte Abadi itu pasti tidak akan menyerah. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan bergabung dan mengirimkan 7 jiwa virtual Kaisar Agung sekaligus. Pada saat ini, Di Ling berkata lagi, leluhurku baru saja memberitahuku bahwa keluarga kekaisaran besar itu tidak akan berani membunuh kaisar. Konsekuensi membunuh kaisar terlalu besar, dan keturunan mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Jika Tuan Ye lolos dari kesulitan suatu hari nanti,
keluarga kekaisaranku pasti akan melayaninya dengan mempertaruhkan nyawanya. Saat Ye Guan muncul lagi, dia sudah berada di jalan. Jalan itu lebarnya ratusan kaki, dengan gedung-gedung tinggi di kedua sisi jalan. Setiap bangunan dihiasi dengan lampu dan kain merah. Jalanan itu juga ditutupi karpet merah, membentang sampai ke ujungnya. Ini sangat meriah. Di kedua sisi jalan berdiri penjaga yang memegang tombak. Semua penjaga itu berpakaian baju besi merah, dan aura mereka sekuat pedang dan tombak. Ye Guan menoleh dan menatap kamu pertama di sampingnya. Yang pertama kamu tersenyum dan berkata, "Kaisar Guan, tempat ini adalah kota pertama, yang termasuk dalam alam 10 gurun." Ye Guan berbisik, "Keluarga Kaisar Agung." Sudut mulut Di Yiyu sedikit terangkat. "Klan pertamaku bukan hanya keluarga Kaisar Agung biasa, tetapi keluarga Kaisar Agung yang luar biasa. Di alam semesta 10 desolet dan era Kaisar ini, klan pertama kami adalah keluarga pertama yang melahirkan seorang Kaisar Agung, dan satu-satunya keluarga yang telah melahirkan 2 Kaisar Agung." "2? Ye Guan tiba-tiba sedikit terkejut. Di Yiyu mengangguk, tampak cukup bangga. "Ya, tidak ada keluarga lain yang pernah melahirkan seorang kaisar. Jadi klan pertamaku adalah keluarga pertama di alam semesta 10 gurun dan era kaisar. Tentu saja, jika keluarga lain melahirkan seorang kaisar, klan pertama kita harus menghindari sorotan untuk sementara waktu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Sangat mengesankan." Di Yiyu berkedip, "Kau sungguh menakjubkan. Kau adalah seorang kaisar, kau tidak tahu bahwa saat pertama kali bertemu denganmu, aku sedikit gugup." Ye Guan melirik Di Yiyu dan berkata sambil tersenyum, "Benarkah? Menurutku kamu sangat alami." Yang pertama tertawa dan berkata, "Berpura-pura." Ye Guan tertawa. Di Yiyu melirik Ye Guan dan mengaguminya dalam hati, berpikir bahwa dia layak menjadi Kaisar Agung. Meskipun dia tidak berkultivasi sama sekali dan tiba-tiba dalam bahaya, dia tetap tenang dan kalem. Kemurahan hati seperti itu benar-benar tidak ada bandingannya dengan kemurahan hati orang biasa. Ye Guan melihat sekeliling dan bertanya, "Apakah ada yang menikah hari ini?" Di Yiyu menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, "Ya, itu kamu." Ye Guan sedikit terkejut, lalu bertanya, "Aku?" Di Yiyu mengangguk dengan serius. Ye Guan sedikit mengernyit. Dia menatap Di Yiyu dan bertanya, "Denganmu?" Di Yiyu segera melambaikan tangannya, "Tidak, tidak, bukan denganku, tetapi dengan adikku. Adikku adalah Di Jingzhao, dan dia adalah wanita tercantik di 10 tanah terlantar." Ye Guan menatap dirimu yang pertama, "Apa yang akan kau lakukan?" Kamu yang pertama berkedip, "Aku juga tidak tahu." Ye Guan sedikit bingung, apa yang akan dilakukan suku pertama ini? Mendapatkan seorang wanita untuk dinikahi oleh dirimu sendiri. Apa rencananya? Melihat Ye Guan mengerutkan kening sambil berpikir keras, Di Yiyu ragu sejenak, lalu berkata, "Adikku memang cantik." Ye Guan menatap Di Yiyu dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak percaya ada orang yang lebih cantik darimu di sini." Wajah Di Yiyu tiba-tiba memerah. Dia memiliki status yang istimewa dan mulia. Bagaimana mungkin seorang laki-laki biasa berani mengucapkan kata-kata seperti itu kepadanya? Perkataan Ye Guan membuatnya merasa sedikit kewalahan. Pada akhirnya, dia hanya bisa melotot ke arah Ye Guan dan berkata, "Kamu adalah kaisar. Bagaimana bisa kamu mengatakan hal yang begitu liar?" Ye Guan tidak bisa berkata apa-apa. Apakah ini pesta pora? Di Yiyu segera kembali normal. Dia tiba-tiba mengeluarkan jubah merah cerah dan mengenakannya pada Ye Guan. Para leluhur telah berpesan agar pernikahan ini dilakukan dengan sederhana. Tidak perlu memuja langit dan bumi. Tidak perlu memuja orang tua.
langsung saja ke kamar pengantin. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melirik ke langit. Dia ingin berpikir bahwa klan pertama akan membunuhnya dan mengambil perahu pesisir lain serta keberuntungan kaisar darinya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan memainkan tipuan seperti itu. Mari kita lihat lagi. Ye Guan mengikuti Di Yiyu ke rumah pertama. Pada saat ini, rumah pertama dihias dengan sangat meriah. Tetapi hanya ada sedikit orang dan tempat itu sangat sepi. Setelah Di Yiyu membawa Ye Guan ke dalam mansion, mereka bertemu beberapa orang di sepanjang jalan. Orang-orang itu semua berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, menunjukkan rasa hormat yang besar. Beberapa orang yang berani akan diam-diam memperhatikan Ye Guan. Apakah ini kaisar? Segera, Di Yiyu membawa Ye Guan ke sebuah kamar. Ruangan itu dihiasi dengan warna merah di mana-mana, dan ada 2 lilin pernikahan naga dan phoenix menyala di atas meja. Di Yiyu tersenyum dan berkata, "Tunggu di sini, adikku akan segera datang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Tetapi ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Kamu adalah Kaisar Agung, dan klan pertamaku akan memperlakukanmu dengan sopan seperti Kaisar Agung." Ye Guan mengangguk. "Oke, kau berbalik dan pergi." Ketika dia keluar dari ruangan, dia menghela napas lega. Faktanya, dia masih sangat gugup sepanjang perjalanan. Kaisar, orang semacam ini setara dengan 2 leluhur. Orang yang paling berkuasa di antara langit dan bumi. Awalnya dia mengira Ye Guan akan marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Guan tidak marah sama sekali. Sebaliknya, Ye Guan sangat baik hati. Di Yiyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung. Setelah berkata demikian, dia bergegas pergi. Di dalam ruangan, Ye Guan duduk di kursi dan berkata dalam hatinya, "Tuan Ta." Tidak ada respon. Xiao Hun tiba-tiba berkata, "Tuanku, menara kecil itu telah disegel." Ye Guan berkata dengan lembut, "Sepertinya Tuan Ta harus dipromosikan lagi." Xiao Hun berkata, "Apakah kau ingin aku menghancurkan segelnya? Namun, itu pasti akan membuat para kaisar waspada." Ye Guan berkata, "Kalau begitu, jangan bicara dulu." Xiao Hun berkata, "Tuanku, mengapa kau tidak membiarkanku keluar dan membunuh mereka semua dengan satu pedang?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kau benar-benar tidak tahu." Xiao Hun tertawa, "Sayang, kamu ingin kembali sepenuhnya ke dunia fana." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apa lagi?" Xiao Hun berpikir sejenak, lalu berkata, "Denganku di sini, kau dapat tumbuh dengan aman di alam semesta ini dan mengasah pikiran serta garis keturunanmu yang fana. Namun, jika kau terus menggunakan kekuatanku, kau akan bergantung padaku lagi, yang tidak baik untuk pikiranmu. Selain itu, kau cenderung memasuki alam semesta berikutnya secara pasif. Bagaimana jika kaisar berubah menjadi anjing di alam semesta berikutnya? Apakah ia akan dipukuli lagi? Apakah aku benar?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Orang yang mengenalku adalah jiwa kecilku." Xiao Hun sangat gembira menerima pujian Ye Guan. "Sayangku, aku akan terus mengkonsolidasikan tatanan. Ketika saatnya tiba, saat kau memegangku di tanganmu, kau akan dapat merasakan semua makhluk hidup, dan dalam sekejap, kau dapat diteleportasi ke sisi siapapun yang percaya padamu. Singkatnya, itu akan sangat mengagumkan saat itu." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Baiklah, ayo." Xiao Hun berkata, "Jika kamu dalam bahaya besar, kamu dapat meneleponku kapan saja." Ye Guan mengangguk. "Oke." Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka,
dan kemudian wajah yang tak tertandingi muncul di hadapan Ye Guan. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah muda-muda dan bertubuh tinggi. Di bawah cahaya lilin, dia bagaikan peri yang jatuh ke dunia. Wajahnya sangat cantik, begitu cantiknya sehingga bahkan Ye Guan sedikit linglung. Tetapi dia segera tersadar. Pada saat ini, Ye Guan percaya apa yang dikatakan Di Hiyu. Setelah wanita itu masuk, matanya tertuju pada Ye Guan. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan larangan yang sangat kuat muncul di tempat kejadian, mengisolasi tempat ini dari langit dan bumi. Ye Guan sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan wanita ini, karena dia merasakan hukum kaisar dalam kekuatan wanita ini. Wanita ini jelas bukan kaisar, mengapa dia memiliki kekuatan hukum kaisar? Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba berkata, "Kamu pasti punya banyak keraguan. Tanyakan saja padaku. Aku akan menjawab semua yang aku tahu." Ye Guan tersenyum dan bertanya, "Apa tujuanmu melakukan ini?" Wanita itu menatap Ye Guan. Suaranya seperti es. "Aku akan melahap darahmu dan mengambil keberuntunganmu." Ye Guan sedikit mengernyit, "Kalau begitu, kenapa tidak membunuhku saja?" Pertama Jing Zhao menggelengkan kepalanya, tidak bisa membunuh. Ye Guan bingung, kenapa? Pertama, Jing Zhao menatap Ye Guan. Pertama, tidak ada yang berani menanggung akibat membunuh kaisar. Bahkan klan pertamaku. Kedua, jika kamu mati, keberuntungan kaisarmu akan dikembalikan ke alam semesta ini. Dan garis keturunan kaisar yang terkondensasi akan segera menghilang. Ye Guan berkata, "Jadi, kamu harus mengubah pendekatanmu." Jing Zhao pertama-tama menatap Ye Guan. Sorot matanya tanpa fluktuasi, bagaikan sebuah mesin. "Bergabung denganmu, perlahan-lahan melahap darahmu dan keberuntungan kaisarmu yang agung." Selagi dia berbicara, dia tiba-tiba berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Setiap kali dia melangkah, sepotong gaunnya akan terlepas. Ketika dia sampai di hadapan Ye Guan, dia telanjang bulat, dan tubuh indahnya terekspos kepadanya tanpa ragu. Bersambung.